Om Swastiastu. Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya Lumadi Seli Hermawati Wibisana, NIM 20149011235. Nah, dalam video ini saya akan membahas mengenai materi laporan pendahuluan tentang anemia serta membahas resum ujian keperawatan medikal bedah. Nah, untuk itu, untuk mengefisiensikan waktu, yang pertama saya akan membahas dari definisi anemia. Nah, anemia merupakan berkurangnya jumlah sel eritrosit ataupun hemoglobin dari nilai rentan normal di dalam darah sehingga tidak dapat memenuhi fungsinya untuk membawa O2 dalam jumlah yang cukup ke jaringan perifer. Lalu, adapun klasifikasi dari anemia ini, yang pertama ada anemia akibat kehilangan darah. Pasien akan mengalami kehilangan darah melalui pendarahan yang aktif maupun pasif. Lalu ada anemia megaloblastik yang terdiri dari anemia zat besi, defisit zat besi, anemia defisit asam folat, dan anemia defisit vitamin B12. Selanjutnya ada anemia hemolitik. Nah, anemia hemolitik adalah anemia yang diakibatkan oleh pecahnya sel darah merah atau lisisnya sel darah merah yang imatur. Lalu ada anemia sel sabit. Nah, anemia sel sabit ini merupakan anemia di mana sel darah merah akan berbentuk abnormal sehingga dapat menyumbat pembuluh darah sehingga sirkulasi akan mengalami gangguan. Selanjutnya ada anemia aplastik. Nah, anemia aplastik adalah anemia di mana ketika sumsum tulang gagal memproduksi sel darah merah. Selanjutnya anemia hemolitik dapatan adalah anemia yang disebabkan oleh faktor luar sel yang mengakibatkan sel darah merah itu lisis. Lalu anemia glukosa 6 fosfat dehidrogenase. Nah, selanjutnya adapun etiologi dari anemia itu sendiri, yang pertama dari defisit nutrisi seperti zat besi, asam folat maupun vitamin B12. Selanjutnya terjadi gangguan pada sel-sel pada sumsum tulang dalam pembentukan sel darah merah seperti adanya tumor ataupun dalam penggunaan obat. Lalu adanya peningkatan penghancuran sel darah merah yang dapat terjadi akibat aktivitas sistem retikulosial yang berlebihan. Lalu selanjutnya patologis dari anemia itu sendiri akan saya bahas secara singkat, di mana ketika seseorang mengalami defisit nutrisi seperti defisit zat besi, defisit vitamin B12 ataupun asam folat akan mengalami gangguan pada pembentukan sel darah merah di sumsum tulang. Nah, ketika sel darah merah yang terbentuk secara tidak optimal, maka sel darah merah yang imatur akan mudah lisis sehingga hemoglobin yang mengangkut O2 akan berkurang dalam sirkulasi darah sehingga jaringan akan tidak secara adekuat mendapatkan sehingga suplai O2 ke jaringan tidak adekuat. Nah, ketika sel darah merah ini mengalami lisis, maka akan terbentuk bilirubin yang akan masuk ke sirkulasi darah sehingga pasien dengan anemia ini akan mengalami manifestasi klinis seperti pusing, sakit kepala, lalu pendarahan yang berulang, lalu merasakan 5L yaitu lemah, lelah, letih, lesu, dan lunglai. Lalu aktivitas akan berkurang, susah berkonsentrasi, dan pola napas pendek pada penderita anemia yang parah. Lalu pasien akan mengalami perubahan warna kulit atau bisa disebut dengan anemis, dan pasien juga akan mengalami takikardi ataupun bradikardi serta ikterik. Nah,
Pemeriksaan penunjang yang biasa dilakukan pada pasien anemis untuk menegakkan diagnosa medis yaitu pemeriksaan laboratorium seperti memeriksa kadar hemoglobin ataupun indeks eritrosit dan apsan darah. Nah, kita juga dapat melakukan pemeriksaan sumsum tulang, melakukan pemeriksaan lab non hematolisis seperti faal ginjal, faal endokrin atau faal lati serta biakan kuman. Nah, pemeriksaan biologis molekuler juga bisa kita lakukan seperti melakukan PCR atau FISH. Nah, penata laksanaan yang bisa kita lakukan pada pasien dengan anemi ini, yang pertama kita bisa memberikan transfusi darah, memberikan cairan melalui intravena, melakukan diet makanan yang tinggi zat besi, asam folat ataupun vitamin B, dan melakukan transplantasi sumsum tulang. Nah, pencegahan yang kita bisa lakukan pada penyakit anemi ini yaitu menjaga pola makan dengan gizi seimbang serta makan makanan yang mengandung zat gizi tinggi, zat besi tinggi seperti yang bisa kita dapatkan melalui dari sumber hewani seperti susu, telur, daging. Jika zat besi yang bersumber dari nabati kita bisa dapatkan melalui kacang-kacangan, sayuran yang berwarna hijau tua, serta buah-buahan. Lalu tidak lupa kita juga harus mengonsumsi vitamin B kompleks, vitamin C untuk mempermudah penyerapan zat besi. Nah, bila terjadi tanda-tanda gejala anemi, sesegera mungkin kita harus melakukan konsultasi ke dokter untuk mendapatkan penyebab dari anemis dan mendapatkan pengobatan secara optimal. Lalu komplikasi yang bisa ditimbulkan dari anemi ini sendiri, yang pertama dapat terjadi gagal jantung, gagal ginjal, hipoksia, bahkan dapat terjadi stroke. Nah, selanjutnya saya akan membahas dari resum kasus ujian. Nah, adapun resum kasus ujian, yang pertama dilakukan pengkajian pada tanggal 9 Maret 2021 dengan mengkaji identitas pasien dengan inisial Tuan G, lalu umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Sampalan Kelungkung, nomor RM tertera, tanggal masuk rumah sakit atau kunjungan ke rumah sakit pada tanggal 9 Maret 2021 dan diagnosa medis yaitu anemia. Nah, dari pengkajian tersebut, data fokus yang didapatkan yaitu yang pertama data subjektifnya, pasien mengatakan pusing, pasien mengatakan sempat mual dan muntah sebanyak 1 kali, lalu pasien tampak lemas dan pucat, konjungtiva anemis, hasil pengukuran tanda-tanda vital, tekanan darah 100/70 mmHg, lalu nadi 68 kali per menit, respirasi 19 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius serta CRT lebih dari 2 detik. Lalu masalah yang diangkat adalah ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Nah, adapun diagnosa keperawatan utama yang ditegakkan yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin ditandai dengan pasien mengatakan pusing, pasien mengatakan sempat mual dan muntah sebanyak 1 kali, pasien tampak lemas dan pucat, konjungtiva anemis, hasil pengukuran tanda-tanda vital yaitu tekanan darah 100/70 mmHg, nilai nadi 68 kali per menit, respirasi 19 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius serta CRT lebih dari 2 detik. Nah, untuk itu rencana tindakan keperawatan yang bisa kita berikan kepada pasien dengan tujuannya yaitu setelah diberikan asuhan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan perfusi jaringan perifer adekuat dengan kriteria hasil yang pertama pemeriksaan TTP dalam rentang normal, lalu pengisian
pupiler membaik, konjungtiva anemis membaik. Dan intervensi yang bisa diberikan itu kaji tanda-tanda vital dan CRT dengan rasional, mengetahui keadaan suhu denyut nadi, pernapasan dan tekanan darah sebagai parameter adanya perubahan kondisi pasien sewaktu serta menentukan tindakan keperawatan selanjutnya yang dapat diberikan. Lalu monitor perubahan warna kulit. Penurunan suplai O2 dapat dilihat dari perubahan warna kulit pasien seperti warna kulit pasien seperti adanya sianusis. Nah, yang selanjutnya adalah ajarkan diet untuk memperbaiki sirkulasi, di mana dengan nutrisi yang baik dapat meningkatkan pembentukan komponen darah sehingga sirkulasi darah menjadi optimal dan adekuat. Lalu kolaborasi pengawasan hasil pemberian pemeriksaan laboratorium, di mana mengidentifikasi defisiensi dan kebutuhan pengobat defisiensi kadar hemoglobin eritrosit dan untuk melanjutkan dan mengetahui kebutuhan pengobatan atau respon terhadap terapi pasien. Selanjutnya, implementasi yang dilakukan pada tanggal 9 Maret 2021 hari Selasa mulai pukul 8 WITA. Implementasi yang dilakukan pada resum ini hanya satu kali shift atau satu kali jaga. Jadi dimulai dari jam 8 pagi hingga jam 14 WITA. Nah, setelah dilakukan implementasi, lalu dilakukan evaluasi pada pukul 14, didapatkan hasil data subjektif. Pasien mengatakan masih terasa lemas, pasien mengatakan kepalanya terasa pusing, pasien mengatakan akan mengikuti anjuran perawat untuk melakukan diet tinggi zat besi seperti mengonsumsi daging ayam, hati ayam, sayuran berwarna hijau dan yang dianjurkan oleh perawat. Lalu data objektifnya itu pasien tampak pucat, hasil pemeriksaan TTV tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 73 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit, CRT lebih dari 2 detik, konjungtiva masih tampak anemis. Nah, lalu tujuan 1 tercapai, tujuan 2 dan tujuan 3 belum tercapai, dan masalah teratasi sebagian. Untuk planning selanjutnya, kita dapat melakukan dapat melanjutkan intervensi seperti kaji tanda-tanda vital pasien dan TRT, monitor perubahan warna kulit, anjurkan diet untuk memperbaiki sirkulasi, dan yang keempat, kolaborasi dalam pengawasan hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, Bapak, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon bimbingannya, dan akhir kata saya ucapkan Padma Santi. Om Santi 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 Om.